Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aditya TV, jumpa lagi dalam pembahasan yang mencerdaskan, yang rakyat wajib paham dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita bernegara itu untuk dilindungi oleh negara dari berbagai ancaman, termasuk ancaman penderitaan hidup atau kemiskinan. Negara harus tampil melindungi rakyatnya, memajukan kesejahteraannya, dan seterusnya. Kemudian negara harus mencerdaskan rakyatnya. Kalau rakyat cerdas, akan terlahir pemimpin yang cerdas. Sebab pemimpin itu hadir adalah cerminan rakyatnya. Semoga Allah mudahkan bangsa Indonesia mendapatkan pemimpin yang cerdas, yang mampu membawa Indonesia keluar dari masalah yang sangat kompleks. Ya, kali ini kita akan memperbincangkan pernyataan Anies Baswedan di berbagai kesempatan, ya, yang sangat relevan dengan 78 tahun kita merdeka, ataupun 78 tahun kita bernegara. Apa pernyataan Anies Baswedan yang menarik itu? Ialah, apa gunanya merdeka jika rakyat tak punya tanah sendiri? Ya, ini sangat menarik ya. Kelihatannya ini perlu dibahas agar rakyat mengerti sebenarnya apa sih gunanya kita ini hidup bernegara. Bagi Anies Baswedan, merdeka adalah amanah konstitusi yang harus dijalankan, yaitu menghapus penjajahan dan penindasan, mencerdaskan rakyat, mempersatukan serta mewujudkan keadilan sosial. Ya, ini sangat luar biasa ini, Anies Baswedan ini ya. Gagasan yang dibawanya ini sangat luar biasa ya, karena memang pada kenyataannya hari ini kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri bahwasanya ya rakyat ini tidak mempunyai akses tanah, sehingga untuk sekedar bertahan hidup ya mempunyai sepetak tanah sekedar untuk bertahan hidup dan menyekolahkan anak-anak, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menumpuk-numpuk harta. Itu saja untuk memilikinya rakyat sangat sulit ya. Ya, mungkin kita perlu jalan ke daerah-daerah ya, di Sumatera, barangkali di Kalimantan, di Pulau Jawa, dan hampir seluruh tanah air. Keadaan rakyat ini sangat menderita oleh karena tidak mempunyai akses tanah, sehingga mayoritas penduduk ataupun rakyat Indonesia itu banyak yang bekerja sebagai buruh ataupun kuli. Ya, padahal bukan itu cita-cita founding father kita dulu mendirikan negara Republik Indonesia ini. Ya, oleh karena itu nggak salah kalau Pak Surya Paloh mendaulat Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem yang kemudian berkolaborasi atau berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat. Karena sosok Anies Baswedan ini adalah sosok yang dari segi manapun ini memang pas untuk menjawab masalah Indonesia yang sangat kompleks. Ya. Kalau dari segi ya kita bilang istilah sekarang keturunan ya, beliau itu adalah keturunan pahlawan nasional ya, A.R. Baswedan, yang jelas adalah orang yang berjasa kepada negara dan bangsa ini. Dan Anies Rashid Baswedan ini adalah cucu pahlawan nasional. Kemudian bagi Anies, merdeka adalah amanah konstitusi yang harus dijalankan oleh negara, menghapus penjajahan dan penindasan, mencerdaskan rakyat, mempersatukan serta mewujudkan keadilan sosial. Ya. Anies mengilustrasikan tanah-tanah yang dikuasai negara saat ini adalah tanah-tanah yang diambil dari penjajah. Ya, yaitu penjajah Belanda setelah dinasionalisasikan. Pertanyaannya, dari mana penjajah Belanda mendapatkan tanah-tanah itu? Ya, Anies menjelaskan bahwa bangsa Belanda ketika datang ke Indonesia mendapatkan tanah tersebut tidak dengan cara membeli. Mereka hanya membuat garis, ya, memetak-metak, ya, sekemauan hati mereka. Kemudian mengklaim itu sebagai tanahnya. Padahal tanah-tanah itu adalah tanah-tanah milik bangsa Indonesia, milik nenek moyang bangsa Indonesia ketika itu. Sehingga wajib setelah merdeka rakyat diberi hak untuk mendapatkan sebagai bentuk mensejahterakan. Namun sayangnya amanah kemerdekaan tidak selalu bisa diwujudkan. Rejim yang berkuasa banyak yang mengingkari, sehingga banyak rakyat yang terpaksa hidup tak bisa memiliki tanah untuk ditinggali. Sementara di sisi yang lain, para oligarki semakin menjadi-jadi. Mereka menguasai tanah untuk dieksploitasi. Reformasi yang seharusnya menjadi harapan ternyata dirampok dan diamputasi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme tak lagi menjadi barang
tabuh yang harus ditutupi. Anies hadir dalam rangka memberi harapan dan perubahan akan hadirnya negara di setiap kesulitan yang dihadapi oleh rakyat. Ya, memang sangat tepat yang dikatakan oleh Anies Baswedan ini, ya, negara harus hadir di setiap kesulitan yang dihadapi oleh rakyat, karena itu merupakan amanat, ya, atau pesan yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara, sebagaimana tertuang pada konstitusi negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea keempat itu dikatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut dalam upaya perdamaian dunia. Nah, sahabat Aditya TV, Anies Baswedan ini mempunyai gagasan yang sangat cemerlang. Yang ini yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh bangsa Indonesia. Selanjutnya, Anies menegaskan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Tujuannya tentu menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan warga. Dalam hal rakyat yang tidak mempunyai tempat tinggal dan mereka mendiami tanah-tanah negara yang dikuasai BUMN, Anies mengatakan sudah seharusnya negara mempersilahkan rakyat untuk memiliki dengan cara-cara yang baik. Negara jangan hanya bicara persoalan administrasi, negara mesti hadir dalam hal substansi. Mengapa negara ini diperjuangkan agar merdeka? Negara harus hadir dengan cara kerahiman, cara kasih sayang, bukan dengan cara-cara administratif, bahwa tanah ini milik kami, harus dicatat dan dipertahankan. Negara harus hadir memberikan solusi terhadap tanah-tanah yang didiami warga. Tentu ini juga berlaku pada hadirnya negara dalam mensejahterakan warga dengan memberikan lapangan kerja. Pembangunan yang dilakukan juga harus hadir dalam bentuk kerahiman yang memberikan ruang warga untuk bekerja, bukan malah menggunakan dana asing dan tenaga kerja asing, sehingga rakyat hanya menjadi penonton. Nampaknya inilah yang disadari oleh Anies dan koalisi perubahan untuk persatuan. Oleh karenanya mereka harus hadir, berjuang untuk menghadirkan pemerintahan yang merdeka, menjalankan amanah konstitusi, amanah untuk mensejahterakan rakyatnya, memberi rasa keadilan, dan pada akhirnya mewujudkan persatuan. Sahabat Aditya TV, ya ini saya pikir pembahasan yang sangat relevan dengan momentum 17 Agustus tahun 2023, di mana kita merdeka sudah 78 tahun, dan sekaligus kita juga bernegara sudah 78 tahun. Pertanyaannya, bagaimana keadaan sekarang ini? Dan apa-apa yang ditawarkan oleh Anies Baswedan tentang makna kemerdekaan tentu sangat relevan untuk kita renungkan.